Halo, selamat pagi Moms dan Dad semua. Selamat bergabung di Facebook Live Nakita.id bersama saya Sinta Dwi, jurnalis Nakita.id. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Barat, tepatnya di SMP Tanjung nih, untuk mengetahui rincian biaya sekolah dari sekolah ini, sehingga bagi para moms yang mau datang ke sini, mau menyekolahkan anaknya ke sini, bisa tahu informasinya lebih lengkap dari kepala sekolahnya langsung nih. Halo Pak Fandi, boleh perkenalan Ya, diri halo, dulu? selamat pagi kompasmedia.com. Perkenalkan saya Pak Fandi Ferdiansyah sebagai Kepala Sekolah di SMP Tanjung, Jakarta Barat, Grogol, Petamburan. Salam kenal ya Pak. Baik, Pak, mungkin bisa dijelasin dulu sejak kapan sih sekolah ini berdiri, Bapak? Ya, untuk sekolah SMP Tanjung sendiri ini berdiri sejak tahun 1975 sampai hari ini masih eksis untuk pendidikan melayani masyarakat khususnya di wilayah sekitar Grogol Petamburan. Jadi memang sudah lumayan lama ya Pak sekolah Iya, ini berdiri. alhamdulillah udah lumayan lama. Dan kalau saya lihat di SMP ini bukan hanya SMP aja ya Pak, tapi ada SMK-nya Iya, juga ya kita Pak. di sini juga ada jenjang SMK juga dengan sekolah kejuruan. Oke. Nah kemudian kalau saat ini Pak di SMP Tanjung ini ada berapa murid sih Bapak? Nah, untuk saat ini SMP Tanjung itu memiliki siswa sebanyak 300 orang, Mbak. 300 orang. Kurang lebih sekitar 300 siswa aktif, ya, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Baik. Nah kemudian kalau biaya masuk nih, mungkin kan para orang tua gitu ya penasaran gitu. Biaya masuk sekolah di SMP Tanjung ini berapa sih Pak? Nah, untuk biaya masuk sendiri kami dari beberapa tahun ini semenjak COVID itu untuk SMP dan SMK Tanjung itu gratis untuk biaya masuk pembangunan atau uang pangkal. Di sini cukup bayar SPP 1 bulan sama OSIS aja sama uang formulir. Ya, jadi di sini benar-benar free untuk uang masuknya. Nah, bagi Bapak Ibu ya bisa nanti daftarkan anaknya ke SMP Tanjung karena biaya masuknya gratis. Baik. Nggak ada uang gedung ya Pak ya berarti? Tidak ada uang gedung di sini, tidak ada uang pangkal udah beberapa tahun ini. Wah luar biasa sekali nih untuk para orang tua yang mungkin masih keterbatasan dana ya Pak untuk menyekolahkan anaknya. Ternyata di sekolah swasta di SMP Tanjung yang berada di Jakarta Barat ini nggak ada uang masuk, cukup bayar SPP 1 bulan ya Pak ya? Iya, sama OSIS 1 tahun sama OSIS. uang formulir. Baik. Nah, kalau dari uang formulirnya sendiri, uang OSIS, kemudian SPP-nya sendiri berapa sih Pak? Nah, untuk SPP-nya per bulan kita di sini sebesar 300.000, OSIS-nya 100.000, ya. Formulir 200.000 gitu. Oke, jadi formulir 200.000, OSIS 100.000, SPP 300.000 sebulan ya Pak ya. Nah, kalau untuk uang seragamnya sendiri Bapak gimana Pak? Nah, untuk seragam di sini kebetulan kan kita memiliki koperasi sekolah ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti jika ada anaknya yang sekolah di sini, untuk seragam sekolah itu bisa dibelikan di koperasi sekolah. Itu meliputi baju seragam olahraga, baju batik, sama baju seragam hari Jumat. Baik. Kalau misalkan untuk biayanya sendiri kira-kira berapa Pak kalau untuk uang seragam? Nah, untuk biaya seragam itu bervariasi tergantung ukurannya. Ya, mulai dari ukuran paling kecil sampai size yang paling besar itu bervariasi. Tapi ya lumayan murah Bu, karena memang di koperasi sekolah itu tidak mengikuti harga pasaran-pasaran itu. Baik. Jadi kira-kira mencapai 500.000 gak Pak? Tidak sampai mencapai Kisarannya 500.000, sekitar 300 sampai 400. 300 sampai 400 Iya. ya, itu udah dapat seragam apa aja Pak? Seragam Batik. olahraga, batik, sama baju seragam hari Jumat. Oke. Nah, kemudian kalau dari uang bukunya sendiri nih Pak, itu gimana Bapak? Nah, terkait untuk buku pelajaran di sini, buku paket itu alhamdulillah selama ini sekolah memberikan fasilitas kepada siswa itu meminjamkan buku itu ya ketika nanti selesai sekolah atau naik jenjang, jadi buku yang dipinjamkan itu dikembalikan ke petugas atau bagian peminjaman buku di sekolah, gratis buku di sini. Jadi memang gratis ya untuk uang buku, jadi cuma uang seragam, kemudian OSIS, kemudian tadi uang formulir dan SPP ya Pak ya Iya. syaratnya. Baik, kalau misalkan ekstrakurikuler di sini ada biayanya sendiri nggak sih Pak? Untuk ekstrakurikuler di sini kita memiliki ekstrakurikuler itu ada silat, paskib, pramuka, tari, dan futsal. Dan alhamdulillah SMP Tanjung itu udah beberapa tahun ini sering mengikuti event atau kejuaraan baik di dalam
Jakarta, di luar Jakarta itu di pencaksilat itu kami udah mendapatkan berbagai macam penghargaan, mulai dari medali, sertifikat, dan yang terakhir kemarin saya kirim siswa saya 10 orang, alhamdulillah 8 orang berhasil meraih prestasi dan membawa pulang medali dan sertifikatnya. Luar biasa. Baik, jadi ekskul di sini juga bervariasi ya Pak ya? Bervariasi, gratis, tidak dipungut biaya selama siswa mau mengembangkan diri. Kita fasilitasi sekolah sarana, fasilitas kita tanggung semua untuk kebutuhan siswa, gratis ekstrakurikulernya. Jadi luar biasa nih. Mungkin kan kalau misalnya orang tua kan taunya takutnya menyekolahkan anaknya di swasta tuh duit mulu gitu loh Iya, Pak. Ternyata enggak ya Pak ya di sekolah semua ini. sekolah swasta seperti itu. Termasuk SMP Tanjung ini alhamdulillah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sini. Oke. Nah, selain tadi ekstrakurikuler, kemudian kegiatan di sekolah ini ada apa lagi nih Pak? Nah, kalau untuk kegiatan di luar jam pelajaran sekolah di sini kebetulan kita ada studio musik. Oh, studio musik. Studio musik, anak-anak bisa melatih atau menambah wawasannya bermain seni musik. Kita punya studio musik sendiri. Jadi anak-anak bebas dan dipandu oleh pelatih-pelatih musiknya. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian fasilitas di sekolah ini nih Pak, tadi disebutin tuh satunya studio musik. Studio musik, kita ada masjid sendiri. Anak-anak bisa Jumatan setiap Jumat di sini gitu. Ada ruang OSIS, ruang BP, lab komputer, lab IPA gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang membedakan sekolah SMP Tanjung ini dengan sekolah lainnya, Pak? Nah, jadi ini sangat menarik ya terkait dengan apa yang membedakan SMP Tanjung dan sekolah-sekolah swasta di sekitar kita. SMP Tanjung ini ya sudah berdiri semenjak 1975 dan sampai hari ini itu masih eksis. Dan juga perlu diketahui banyak sekolah-sekolah lain itu yang tidak memiliki fasilitas sendiri. Alhamdulillah SMP Tanjung memiliki gedung ya, gedung milik sendiri. Ya, milik sendiri dan sudah memenuhi syarat dan standar, dan sekarang kita sedang membangun sampai ke lantai 3. Sudah lantai 3 sekarang ya. Di tengah-tengah pandemi ini yayasan terus membangun sekolah ini agar masyarakat mempercayakan sekolah ini untuk menjadi tempat pendidikan yang ramah, yang baik untuk anak-anak. Nah, perbedaannya itu banyak sekali ya Mbak ya. Ya, salah satunya tadi gedung. Terus yang kedua, kami selalu menciptakan sekolah ini sekolah yang ramah. Ya, banyak pembinaan yang kita lakukan mungkin nggak seperti sekolah-sekolah lain. Ya, salah satunya setiap hari Jumat pagi kita akan melakukan pembinaan rohani terhadap anak-anak terkait kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, ya, dan kenakalan-kenakalan tawuran dan lain-lainnya. Jadi kami guru di sini selalu memprioritaskan untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Luar biasa. Nah, kemudian cara daftar di sekolah Tanjung ini gimana nih Mbak? Gimana nih Pak? Apakah ada sosial medianya, website, atau harus datang ke sini Pak? Iya, sekarang kita udah memiliki website dan sosial media. Kita udah punya YouTube sekolah SMP Tanjung, bisa dibuka atau di YouTube TV Tanjung, itu di situ udah tercantum semua tuh ya dari kegiatan-kegiatan kita di sini, dan juga untuk pendaftarannya bisa datang langsung di lokasinya SMP dan SMK Tanjung ya, di kantor pendaftaran. Nanti ada petugasnya yang akan melayaninya. Oke. Kira-kira kasih nih Pak, satu alasan kenapa para orang tua harus menyekolahkan anaknya di sekolah ini Pak? Nah, salah satunya di sini tuh kami selalu memberikan kemudahan terhadap orang tua terkait dengan administrasi. Bahkan sampai hari ini tuh selalu diakui sama masyarakat itu bahwa SMP Tanjung itu sekolah yang memberikan kemudahan atau kenyamanan kepada orang tua itu terkait dengan administrasi sekolah, terkait dengan SPP gitu. Ya, orang tua bisa melakukan pembayaran cicilan terkait dengan SPP. Oke. Nah, kalau misalnya yang pakai KJP tuh Pak, kalau misalkan di beberapa sekolah ya yang saya tahu, jadi dia dari KJP itu dipotong untuk SPP-nya sendiri. Itu di sini diterapkan juga atau gimana? Iya, nah terkait untuk KJP itu bagi siswa yang mendapatkan KJP itu, jadi mereka sudah dibayarkan melalui KJP-nya, tidak dibayarkan lagi dengan uang pribadi orang tua bagi siswa yang dapat KJP. Bahkan kita di sini bedanya dengan sekolah-sekolah lain, kami siap mengurus data KJP anak itu mulai dari pemberkasan sampai dengan pencairannya nanti. Jadi orang tua cukup bawa berkas ke sini, semua akan diurus oleh pihak sekolah sampai pencairannya itu. Baik, jadi nggak ada lagi alasan untuk orang tua nggak menyekolahkan anaknya ya Pak ya?
betul. Jadi buat orang tua atau masyarakat yang masih cari sekolah-sekolah swasta, silakan bergabung bersama SMP Tanjung. Insya Allah kami di sini di SMP Tanjung dan saya sebagai kepala sekolah menghimbau kepada orang tua agar bisa mendaftarkan anaknya di SMP Tanjung. Insya Allah amanah kami guru di sini akan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi SMP Tanjung. Terima kasih Pak Fendi atas informasinya. Nah, bagi para moms yang pengen menyekolahkan anaknya bisa langsung ya Pak ya datang ke sekolah SMP Tanjung ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk para moms dan dads yang sudah menonton. Selamat siang.